Halo, para penonton Kisah Mata. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah seram yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita kali ini tentang seorang pria yang diteror oleh sosok dari sebuah sumur tua di dekat rumahnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat teror ini terjadi? Mari kita simak bersama kisahnya. Kisah Mata. Di tahun 2013, keluarga Bayu memutuskan pindah ke rumah baru di sebuah kebun yang terpencil, jauh dari keramaian. Hanya ada beberapa rumah lain, termasuk satu yang jarang ditinggali oleh pemiliknya dan dikenal angker. Namun, fokus kisah ini bukanlah rumah tersebut, melainkan sumur tua di belakang rumah yang jadi sumber dari segala teror yang Bayu alami. Sumur ini berada di bawah pohon nangka besar di tengah kebun belakang, yang penuh semak belukar dan pohon-pohon besar. Sumur tersebut ditutup hanya dengan selembar seng yang sudah berkarat. Awalnya, Bayu dan keluarganya merasa biasa saja dengan keberadaan sumur itu, hingga suatu sore saat Bayu merasa ingin makan jambu biji yang tumbuh di kebun belakang. Meski sudah masuk waktu maghrib, keinginannya untuk makan jambu terasa sangat kuat, seperti ada yang mendorongnya. Tanpa pikir panjang, Bayu pun masuk ke kebun untuk mencari jambu biji, melewati sumur tua yang tampak mengerikan dalam temaram senja. Besoknya, pulang kuliah, saat mengucapkan salam di pintu, Bayu mendengar suara perempuan dari dalam rumah menjawab salamnya. Kaget, dia memeriksa ke dalam, tapi tak menemukan siapapun. Awalnya, Bayu mengira itu hanya halusinasi. Namun, malamnya ketika tertidur, Bayu bermimpi. Dalam mimpi itu, ia mengulang kembali kejadian mencari jambu di kebun. Semuanya sama persis. Bedanya, kali ini dia mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah sumur tua. Berdiri di depan sumur, Bayu melihat seng yang menutupi sumur itu tiba-tiba terangkat, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka muncul, dan tertawa tepat di depan mukanya sambil berkata, "Waalaikumsalam." Bayu terbangun dari mimpinya dengan tubuh penuh keringat. Selama beberapa hari setelah itu, mimpi yang sama terus menghantui Bayu, hingga akhirnya ia menceritakannya pada ayahnya. Sang ayah menyarankan Bayu untuk mengirimkan doa bagi sosok tersebut, berharap ia tak diganggu lagi. Bayu mengikuti saran itu, dan teror dari mimpinya pun berhenti, tetapi hanya sementara. Malam-malam berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari loteng kamarnya. Awalnya, Bayu mengira itu kucing atau musang, tetapi lama-kelamaan suara langkah kaki itu terdengar sangat jelas, seperti manusia yang berjalan mondar-mandir. Bahkan suatu malam, saat ia ke kamar mandi, ia melihat rambut panjang menjuntai dari lubang di langit-langit kamar mandi. Saat ia memperhatikannya, rambut itu menghilang perlahan, dan seketika aroma melati memenuhi ruangan. Beberapa hari kemudian, dua teman Bayu datang untuk menginap dan berdiskusi soal musik. Saat sedang serius mengerjakan lagu, salah satu temannya, Reza, tiba-tiba berteriak. Ia mengaku bahwa ada rambut yang jatuh di kepalanya, dan saat melihat ke atas, ia melihat helaian rambut panjang yang menggantung di depan wajahnya. Teror tersebut berlanjut hingga mereka semua sepakat untuk bertahan bersama di kamar sampai subuh. Namun teror tak berhenti sampai di situ. Saat Bayu membuka pintu kamarnya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang membelakanginya. Sosok itu perlahan berjalan menembus tembok, meninggalkan Bayu yang terpaku ketakutan. Setelah kejadian malam itu, Bayu mulai mengalami hal-hal yang semakin aneh. Ia merasa keberadaan sosok perempuan itu kian dekat, seolah mengintainya di setiap sudut rumah. Bahkan, saat beraktivitas di siang hari, ia sering menangkap bayangan hitam yang melintas di ujung matanya. Seminggu setelah insiden rambut yang menggantung di langit-langit, Bayu kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata. Bayu menemukan dirinya berdiri di tengah kebun belakang, dikelilingi pohon-pohon yang tampak lebih besar dan lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berhembus, dan suasana terasa begitu sunyi, hampir memekakkan telinga. Di depannya, sumur tua itu tampak lebih mengerikan, ditutupi kabut tebal yang melayang di sekitarnya. Perlahan-lahan, terdengar suara perempuan yang memanggil namanya, lembut namun penuh misteri. Bayu, Bayu. Suara itu semakin jelas dan mengundang, seolah memaksanya mendekati sumur.
Dengan tubuh yang berat dan perasaan cemas yang menggerogoti, Bayu melangkah maju, mengikuti suara itu, hingga berdiri di tepi sumur. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok perempuan itu muncul. Kali ini ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah pucat penuh luka dengan mata yang kosong, menatap tajam ke arah Bayu. Tangan perempuan itu terjulur keluar dari sumur, seolah hendak meraihnya. Ketika tangan itu hampir menyentuh wajah Bayu, ia tersentak bangun, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Meski terbangun, ia masih bisa merasakan dinginnya sentuhan dari mimpi itu, seakan-akan sosok tersebut benar-benar berada di dekatnya. Pagi harinya, Bayu berusaha mengabaikan mimpi tersebut. Namun, teror itu tak berhenti sampai di situ. Saat sedang sarapan bersama keluarganya, ibunya menatapnya dengan raut wajah cemas dan bertanya, "Kamu kenapa, Bayu? Sejak tinggal di sini, kamu tampak sering melamun dan pucat." Bayu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui semua kejadian yang ia alami. Dari mimpi aneh tentang sumur tua hingga sosok perempuan menyeramkan yang selalu muncul. Ayahnya terdiam mendengar cerita Bayu, lalu mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu. Lalu keluarganya berkata jujur mengenai hal yang selama ini disembunyikan. "Ayahmu juga pernah mengalami hal yang sama saat pertama kali pindah ke sini," ujar ibunya dengan nada lirih. "Itulah sebabnya kenapa sumur itu kami tutup dengan seng dan kami hindari." Ayah Bayu kemudian bercerita bahwa sumur itu dulunya merupakan tempat seorang perempuan yang kehilangan nyawa secara misterius. Hingga sekarang, banyak tetangga yang mengatakan bahwa arwah perempuan itu masih bergentayangan dan sering muncul bagi orang-orang yang meremehkan keberadaan sumur tersebut. Bayu tak bisa membendung rasa takutnya, namun ia mencoba memberanikan diri untuk mengakhiri teror ini. Bersama ayahnya, Bayu melakukan ritual sederhana dengan berdoa di dekat sumur, berharap sosok perempuan itu bisa tenang dan berhenti mengganggunya. Setelah doa selesai, mereka menutup kembali sumur itu dengan seng dan menambahkan batu-batu besar di sekitarnya agar tak ada yang mendekat. Namun, pada malam hari, teror kembali dengan bentuk yang lebih menyeramkan. Bayu yang sudah tertidur terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekati jendela dan melihat keluar. Di sana, di bawah pohon nangka, sosok perempuan itu berdiri menatap lurus ke arahnya sambil tersenyum tipis. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sumur dengan tatapan tajam, seolah-olah memberi peringatan terakhir. Bayu mundur, napasnya tercekat, dan di saat itu, sosok tersebut perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Ketika akhirnya hilang, Bayu merasa peringatan itu masih bergaung dalam benaknya, seakan perempuan tersebut belum puas dan masih mengawasi mereka dari dalam sumur. Sejak malam itu, Bayu dan keluarganya hidup dalam ketakutan, dan tak lagi berani mendekati kebun belakang rumah. Mengetahui bahwa di bawah pohon nangka besar itu, sumur tua tersebut menyimpan rahasia kelam yang tak boleh diganggu. Apakah misteri ini masih ada lanjutannya, ataukah belum terpecahkan? Tetap ikuti channel ini dan aktifkan loncengnya. Salam hangat dari Kisah Mata. Kisah Mata.